Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sejak siang tadi, Hana merawat Star dengan mengompres menggunakan handuk kecil guna menurunkan panasnya. Namun hingga menjelang sore, tubuh Star masih terasa hangat. Bahkan wajah gadis kecil itu semakin memucat dan bibirnya terlihat kering. Nafasnya menjadi lebih pendek yang menandakan ia mulai sesak, dan inilah yang ditakutkan Hana. "Star, bangun sayang, buka matamu," lirih Hana mengecup wajahnya. Isak tangis mulai terdengar. Hana tak tahu lagi harus berbuat apa. Sky juga menghilang sejak beberapa jam lalu tanpa sepengetahuannya. Tak berselang lama, terdengarlah suara pintu diketuk. Hana mengusap air mata yang mengalir di wajahnya, lalu kemudian berjalan menuju pintu dan membukanya. Cairan bening itu lolos lagi ketika menatap seseorang yang berada di ambang pintu dengan menggendong putranya. "Sky, kau kemana saja, nak?" Hana meraih tubuh Sky tanpa mengindahkan kehadiran Evan, memeluk dan membenamkan kecupan demi kecupan. Seluruh kekhawatiran yang tadi menghantuinya seketika sirna. "Maafkan aku, Mami." Tangan kecil Sky mengusap wajah Hana demi menghapus lelehan air mata. Melirik paper bag di tangan Evan, Hana sudah menebak bahwa Sky diam-diam pergi ke kafe dan meminta kebab untuk Star. Ya, Sky sangat menyayangi adiknya dan akan melakukan apapun demi Star. Ketika melihat Hana berjalan membelakanginya, Evan melangkah masuk walaupun belum mendapat izin dari sang pemilik rumah. Evan terhenyak. Pandangannya menyapu seisi rumah kecil itu. Di sisi kiri ada 2 kursi dan sebuah meja makan. Terdapat kamar mandi berukuran kecil di sudut ruangan. Lantai hanya dialasi oleh terpal berbahan plastik dan sebuah tirai penghalang di bagian kiri. Melalui celah tirai itu, Evan dapat melihat Star terbaring di atas sebuah kasur berukuran kecil. Detik itu juga, cairan bening seakan mendobrak. Evan tak tahan lagi membayangkan hari demi hari Hana dan kedua anaknya menghabiskan waktu di rumah itu. "Terima kasih sudah mengantar Sky pulang. Kau boleh pergi," ucap Hana mendudukkan Sky di kursi. Evan mengusap air mata yang baru saja menetes dan menyembunyikan agar Hana tak melihat. Ia menarik nafas dalam demi menguatkan hatinya. "Aku dengar dari Sky bahwa Star sedang sakit. Apa aku boleh melihatnya?" Hana seketika membungkam, namun kebisuan seolah menjawab segalanya. Isak tangis mulai menggema. Meskipun Hana adalah seorang wanita dengan pendirian kuat, ia tetaplah seorang ibu yang lemah ketika anaknya dalam keadaan sakit. Bagaimanapun juga, Star membutuhkan seorang dokter dan ketidakberdayaan ini berhasil menundukkannya. Evan merasakan getaran di setiap langkahnya menuju sosok kecil yang tampak begitu lemah, kemudian berhenti saat berada di tepi pembaringan. Dari tempatnya berdiri, ia dapat mendengar setiap tarikan nafas Star yang berat. Evan menatap dari ujung kaki ke ujung kepala. Tubuh Star terbalut selimut tipis hingga batas leher, hanya wajahnya yang terlihat memucat. Tangan Evan mengulur, menyentuh kening. Bola matanya terpejam ketika merasakan suhu tubuh Star yang jauh di atas normal. "Star," Evan merengkuh tubuh lemah itu dan mendekapnya dalam tangisan. Sesaat kemudian, ia bangkit dan membawa Star dalam gendongannya, keluar melewati tirai pembatas itu. "Ayo cepat, Star butuh perawatan. Kita harus membawanya ke rumah sakit."
Gerakan cepat Evan membuat Hana tak ada waktu untuk berpikir. Ia lantas mengulurkan tangan pada Sky dan ikut keluar, berjalan dengan tergesa di belakang Evan yang sudah keluar dari rumah lebih dulu dan menuju sebuah mobil yang terparkir di ujung gang kecil itu. "Cepat naik!" Evan membuka pintu mobil belakang sehingga Hana segera naik. Ia meletakkan Star di pangkuan Hana. "Sky, kau di depan." Secepat kilat mobil melaju, melesat di keramaian jalan. Sambil menyetir, Evan meraih ponsel yang berada di dalam dashboard. "Demir, bisakah kau siapkan satu ruangan anak untukku?" "Ya, aku ada pasien emergensi. Tolong kau hubungi juga dokter Alas. Katakan aku butuh bantuannya," ucap Evan pada seseorang yang baru dihubunginya melalui telepon. Suasana menjadi lebih tenang sekarang. Star sudah berada dalam penanganan beberapa dokter ahli anak. Hana diam berdiri dan hanya melihat dari balik jendela kaca. Tampak beberapa alat medis terpasang di tubuh Star. Tatapannya kosong, seakan tiada daya, bahkan untuk sekedar menangis. "Mami," panggilan lembut itu berhasil menyadarkannya dari lamunan, mengembalikan akal sehatnya yang hampir hilang. Setidaknya ia memiliki Sky yang juga butuh perhatian. "Iya, Nak." Hana mundur beberapa langkah dan duduk di sisi Sky, memeluknya dan membenamkan ciuman di kening. "Star akan sembuh kan, Mami? Star akan baik-baik saja?" Pertanyaan itu menimbulkan rasa bersalah yang besar. Merasa yang terjadi adalah karena kelalaiannya mengawasi Star hingga pergi tanpa sepengetahuannya. "Star akan baik-baik saja, jangan khawatir," ujar Evan mengukir senyum di wajahnya dan duduk berjongkok di hadapan Sky. Tangannya mengulur mengusap puncak kepala. "Adikmu sangat kuat, sebentar lagi dia pasti akan sembuh." Sky tersenyum lalu menggenggam jemari Hana. "Dengarkan Mami, Star akan segera sembuh." Hana masih bungkam dan menciptakan kecanggungan di antara mereka. Evan pun berdiri dari duduknya. Ia masih ada urusan penting. "Baiklah, aku ada urusan sebentar. Kalau butuh sesuatu, aku ada di ruangan pojok kanan." Hana hanya menjawab dengan anggukan kepala. Evan menuju sebuah ruangan setelah memastikan keadaan Star cukup stabil. Tampak seorang dokter menyambutnya ketika memasuki ruangan itu. "Alas, aku sangat membutuhkan bantuanmu," ucap Evan menjatuhkan tubuhnya di kursi. "Ya, aku tahu. Kau sudah mengatakannya di telepon tadi. Tapi, apa kau yakin dengan kecurigaanmu?" "Karena itulah aku butuh memastikan dengan melakukan tes DNA," ujarnya. "Aku tidak ada pilihan lain." Hana sangat keras kepala. Kalau aku bertanya langsung padanya, dia tidak akan mau jujur. Evan menggeser sebuah kotak kecil ke hadapan dokter Alas, yang mana membuat dahi dokter ahli genetika itu berkerut. "Apa ini sampel rambut anak itu?" Dokter Alas meraih kotak berisi sampel rambut. Evan mengangguk. Tanpa sepengetahuan Hana, ia mengambil rambut Sky dan Star untuk diserahkan kepada dokter Alas agar dilakukan tes DNA. Setelah melihat kemiripannya dengan Sky dan Star, serta mendengar pengakuan Sky tadi, ia semakin yakin bahwa sepasang anak kembar itu adalah anaknya, dan gadis yang bersamanya 7 tahun lalu adalah Hana. "Aku perlu mengetahui hasilnya secepat mungkin untuk membuktikan bahwa mereka memang anakku."